Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Pada malam hari ini sebentar kita mau baca firman Tuhan. Dan ini merupakan malam yang pertama di bulan Desember, karena merupakan tanggal pertama. Dan sudah saya doa buat Bapak Ibu Saudara semua, kiranya hari ini adalah hari di mana Yesus campur tangan. Tuhan menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kita buka malam hari ini untuk Injil Matius pasal 13. Sebentar kita baca dalam perjanjian baru. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Supaya Tuhan menyertai kita, merupakan malam yang pertama di bulan yang terakhir. Karena tidak ada toleransi waktu berjalan. Januari sudah kita lewati, sampai November tidak akan terulang. Demikian nanti sebulan lagi kita tidak akan mengulangi 2023, karena kita memasuki di tahun yang baru 2024. Oleh itu mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian. Maka perkataanmu telah amin, haleluya. Ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin. Perkataanmu itu adalah firman Tuhan Bapa. Ku simpan, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 119 ayat 11, 12, 13, demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, amin, haleluya. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku, amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan memungkukan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, nama yang begitu mulia.
firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa terhadap Engkau. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku Bapa. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, ku siapkan hatiku untuk firman-Mu. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai kita memasuki di bulan Desember, adalah bulan yang terakhir di tahun 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan. Berarti kita sudah berjalan 334 hari, saudara. Asumsi 1 tahun 365 hari. Berarti Tuhan sudah pelihara kita dari hari pertama sampai tanggal 1 Desember. Berarti 300 hari lebih, saudara. Oh, puji syukur kepada Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan ini. Berarti kalau 1 Januari 2024 berlangsung sudah 3 tahun. Anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan luar biasa. Ini bukti nyata Yesusku luar biasa. Biar kita makin hari makin cinta Tuhan. Malam hari kita baca Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23 berkatan perumpamaan tentang penabur. Penabur menaburkan benih. Benih itu firman Tuhan. Maka tadi firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 11, 12, 13. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya ku jangan berdosa terhadap Engkau. Kenapa sudah bisa berdosa? Kalau kita tidak ada firman Tuhan, berarti hati kita diisi dengan berita-berita lain. Bukan kebenaran Tuhan. Kebenaran yang paling sempurna, sempurna, absolutis, perfect. Itu hanyalah firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Jadi kalau tidak ada kebenaran Tuhan, tidak ada di dalam kita kebenaran. Berarti pasti berdosa. Beda, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu tidak ada firman Allah, benci dibalas dengan benci, dendam dibalas dengan dendam, bunuh dibalas dengan bunuh. Tapi kalau ada firman Tuhan, ada kasih, ada pengampunan. Maka firman Tuhan katakan, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada ajar. Maka yang penting kita malam sebelum kita tidur, besok pagi lagi kita bangun tidur, diisi dengan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, supaya hidup kita berjalan di jalan Tuhan. Ya, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Amin. Firman Tuhan, hidup kita menjadi berkat kalau hidup kita penuh dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Matius pasal 13 berkatan penabur, saudara ya. Mari kita baca supaya kita bisa mengerti akan firman Tuhan, sehingga hidup kita melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Hidup kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri pantai. Danau, ada pantai di mana, saudara? Saya teringat waktu saya, puji Tuhan, saya 62 kali ke Israel. Ini di danau pantai Tiberias, saudara. Ya, jadi saya selalu ingat, saya puji Tuhan, kalau saya baca Alkitab, selalu saya ada sweet memory saya ke Israel. Ya, saya sebetulnya menjadi murid Yesus yang duduk dia mendengarkan firman Tuhan. Ini di danau Tiberias. Apa lanjutan firman Tuhan? Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini yang pertama, saudara ya. Perhatikan baik-baik. Benih firman Allah, benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya, di pinggir jalan. Terus kita ikuti. Ya, jatuh di pinggir jalan. Tetapi ada burung ya, dan memakan habis, saudara ya. Terus yang kelima, ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Nah, yang kedua, benih itu jatuh di tanah berbatu-batu dan kenyataannya tidak banyak, saudara ya. Akhirnya apa? Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis.
Tetapi sesudah matahari terbit, layu ia menjadi kering, saudara, ya, karena di tanah yang berbatu, ya, panas, kena sinar teriknya matahari karena tanah tipis, kering, saudara, percuma berarti, ya. Jadi jatuh di pinggir jalan percuma, ada burung habis dimakan. Dan di tanah yang berbatu, ya, juga habis kering karena kena sinar matahari karena tidak berakar. Yang ketiga, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu menghimpitnya sampai mati. Berarti sia-sia, ketiganya sia-sia, saudara. Ini menjadi orang Kristen kalau tidak sungguh kedengar firman Tuhan. Sia-sia, mati semuanya. Berarti ikut Yesus sia-sia. Seperti Yudas Iskariot. Sudah ditegur oleh firman Allah, tapi dia tetap mengkhianati Tuhan. Karena ini firman Allah jatuh di pinggir jalan. Firman Allah jatuh di tanah yang berbatu-batu. Firman Allah jatuh di semak duri. Langsung tidak berakar. Jatuh semua, menghimpit dan sia-sia. Tapi yang ke-8 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Oh, luar biasa. Ini kita merindu. Supaya firman Allah kita taruh di tanah yang baik. Hati kita jadikan tanah. Mari hidup kita dibentuk oleh firman Allah. Sehingga berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Terus ayat ke-9. Siapa yang bertelinga yang mendengar, artinya mari kita punya telinga hati kita. Mari kita mau simpan firman Tuhan. Seperti lagu tadi. Firman-Mu Bapa, ku simpan dalam hatiku supaya kita tidak berdosa. Dengar firman Allah baik-baik. Dan kita komit untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Mereka tidak siap. Orang Farisi, ahli Taurat, orang fasik, orang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tidak menginginkan kerajaan surga, mikirnya daging dunia. Tapi bagi kita, mari kita mau simpan selalu firman Allah. Kita taruh dalam hati kita. Ayat 12, karena siapa yang punyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga ada padanya, akan diambil dari punya suatu apa? Berkat. Kita diberkati untuk memberkati. Jangan menjadi orang pelit. Mari kita beritakan firman. Karena kita makin akan berikan kelimpahan, saudara. Ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Orang Farisi, orang Taurat seperti orang fasik. Orang tidak cinta Tuhan, menutup telinganya, hati untuk firman Tuhan. Sehingga mereka percuma. Ya, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab bangsa itu telah menyebar dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tidak dari kemurahan Allah, karena mereka keras hati, saudara. Orang Parsi yang ahli Taurat keras hati, tidak mau menerima kasih karunia Tuhan. Tapi bagi kita semua, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Di ayat 16, tapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Mata rohani kita mau pandang kepada Tuhan Yesus, sumber kehidupan, sumber segala-galanya itu ada di dalam firman Tuhan. Ayat 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ikan melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya, dan ini mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya, karena mereka berjalan-jalan yang lebar. Karena mereka sudah menolak, hati keras seperti bangsa Israel seringkali, hati keras, tegar, tengkuk. Tapi bagi orang yang simpan hati kita, firman Tuhan, mari kita mau rendah hati di depan Tuhan. Kita mau rendah hati, kita ampun sama Tuhan. Kita mau ubah sikap hati kita, supaya jangan sampai sikap hati ada terima firman Allah di pinggir jalan. Jadi ada 4, saudara, ya. Tipe orang Kristen ada tipe 4. Setiap orang datang ke gereja, itu tipenya 4 nih. Kata firman Allah, ada firman Allah jatuh di pinggir jalan, semua akan sia-sia. Ada jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada di semak duri, semuanya sia-sia. Tapi mari, malam hari ini, kita siapkan menjadi tanah yang baik, sehingga berbuah. Terus berikutnya, saudara, ayat yang ke-18. Karena itu dengarlah arti perempuan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman Allah tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ya. Terus tetapi itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini burung, itu iblis, sudah. Itu burung bayangan iblis. Maka kalau kita di pinggir jalan, orang Kristen pinggir jalan yang hanya datang gereja cuma ya sekedar datang, tidak sungguh-sungguh, maka setiap hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan seperti malam ini juga sama.
Banyak yang tidak sungguh-sungguh tidak dengarkan firman Tuhan sungguh. Hati-hati saudara. Ini di pinggir jalan. Iblis mengintai saudara. Ya, seperti singa, hati-hati. Tapi mari kita berikutnya baca. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tanah sebentar saja. Tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Wah, banyak. Kata firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 10, banyak murtad karena tidak berakar. Tapi mari melalui firman-firman kita dengan, mari kita berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah sama duri ialah orang yang mendengarkan firman Allah, lalu kekhawatiran dunia pun dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23 yang terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan kan itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada yang 30 lipat. Nah, pertanyaannya, demikian firman Tuhan buat kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang mendengarkan firman Tuhan diberkati. Mari menjadi pertanyaan, saudara ada di mana ini? Di antara 4 itu, ya. Mari kita baca firman Tuhan. Saya mau kupas singkat saja. Benih jatuh yang pertama di pinggir jalan. Ada burung makan habis. Burung tadi sudah dibawa iblis. Iblis seperti singa mencari siapa yang dapat ditelan, saudara. Mari kita jangan sampai menjadi orang Kristen di pinggir jalan yang melecehkan Yesus. Firman Tuhan katakan dalam Amsal Sulaiman 13 ayat 13, barang siapa meremehkan firman ada akibatnya. Tapi mari jangan sampai kita simpan firman Allah. Jangan sampai juga seperti di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang tipis, ada matahari kering, saudara. Jangan sampai juga di semak duri, dihimpit oleh semak duri, langsung mati, saudara. Tapi melalui firman Tuhan, mari biar firman Tuhan benih ada di tanah yang baik. Sebagai terakhir, Amsal Sulaiman 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan hati. Ini tuh firman Tuhan. Jangan sampai punya hati dendam, dengki, benci sebagai orang Kristen. Buang itu dalam nama Yesus. Berikan hatimu untuk Tuhan Yesus. Sehingga suatu hari kalau Yesus datang, kita diangkat. Kita minta rapture. Hati yang mau diisi dengan firman Tuhan. Hati yang taat kepada firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Maka perkataanmu telah amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum bangun tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Ingat firman Tuhan, berfirman Tuhan, jadikan hati kita tanah yang baik. Firman Allah kita lakukan dengan setia, dan Tuhan akan memberkati kita sehingga kita menjadi anak Tuhan yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan.